Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita mulai doa pagi hari ini dengan membaca kitab Amsal 25. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia Raja Yehudia. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat keyakinan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat segala yang terbaik yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan kita, satu hati sama-sama kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kami. Buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini sempurna atas setiap kami. Dan saat pagi hari ini bawa kami lebih lagi membangun satu keintiman kami kepada Yesus. Dan
kami percaya di saat kami datang membawa hati kami menyembah, memuji dan menyenangkan hati Tuhan, Engkau hadir di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah doa pada pagi hari ini di dalam kuasa pimpinan tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Dengan penuh ucapan syukur, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Engkau Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji Yesusku. Oh, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Angkat tangan kita bersama. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah.
mesbah yang terindah kepada Tuhan kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami datang menyembah-Mu, Yesus. Sebab Engkau layak terima segala pujian kami yang terbaik di mesbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, sungguh kami bersyukur Yesus. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan, kami ada tinggal dalam hadirat-Mu. Sebab itu bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, membangun satu persekutuan kami yang terindah dengan Kau Tuhan. Mari kecap segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari naikkan segenap hati kita pada Tuhan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama kita angkat tangan kita bersama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
sekali lagi katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Selamanya ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari sembah, bangun mesbah yang terindah kepada Tuhan kita, dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh syada barala barala barala, oh rabasyada barala batakana namo de 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 de, hinara lama syada namo. Haleluya, Yesus kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Oh, inara masyandara lamo, dinara lama syadadamo, syadadamo, syadabadala badala 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 badala. Mari mengucap syukur kepada Tuhan kita. Kirana mayata kamu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat segala berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan, sumber pengharapan kami. Kaulah sumber pertolongan kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu sanggup menjamah dan melawat setiap kami. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Roh-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami. Kami percaya biarlah pagi hari ini kami taruh seluruh pengharapan kami hanya kepada Yesus, kepada Tuhan yang tidak terbatas kuasa-Nya. Orabasyatakarabasyandarala labatakara, kinarabasyandatakarala bataksana batak. Korabatakasyandara lama takana mayara lama. Ore de karala barala 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 barala. Sikataka rabasyandara. Terima kasih Tuhan. Korabasyandara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu, sama-sama ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
bersama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu Bapa kami dalam sorga, Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, Tuhan. Kalau Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, ini semua oleh anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, memberkati teman kami yang telah melayani dalam pembacaan kitab Amsal, Pak Joko, dan Diki, dan Pak Yehuda yang telah memimpin kami dalam puji-pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau pakai kehidupannya lebih heran lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan kepada kami merupakan isi hati-Mu, Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami membuka telinga dan hati kami sebagai seorang murid mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya firman Tuhan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan jaringan wifi juga ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah tidak ada gangguan apapun, Tuhan, pada jaringan kami semua, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada pagi ini. Shalom, salam damai, sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berdoa berharap kita semua dalam keadaan sehat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin membahas satu topik yang menolong kita untuk benar-benar hidup kita lebih lagi memiliki karakter yang baik. Saya ambil temanya adalah bagaimana mengelola kemarahan. Apakah di tempat ini, saudara baik yang sedang mengikuti via Zoom ataupun YouTube ya, apakah ada di antara saudara yang tidak pernah marah sama sekali? Apakah ada? Kalau ada, coba saudara boleh angkat tangan atau saudara di chat, oh saya nggak pernah marah. Ada? Wah, saya kira nggak ada ya. Wah, Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali sesabar apapun seseorang, pada akhirnya bisa ya, nggak tahan lagi lalu kemudian marah. Tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita tidak mengelola kemarahan tersebut, maka kemarahan itu seringkali dapat merusak hubungan. Apakah itu dengan anak-anak kita, dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga besar kita. Kemarahan yang meledak juga dapat memutuskan ya hubungan persahabatan. Bapak Ibu, kemarahan juga dapat mengganggu bisnis saudara. Pekerjaan saudara bisa terganggu kalau saudara marah-marah. Orang yang tadinya ingin membeli produk yang saudara tawarkan, nggak jadi. Ya. Saudara, kemarahan itu juga bisa mengambil damai sejahtera dari dalam hati kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jika kita tidak mengelola kemarahan kita, itu juga dapat merusak kesehatan kita, bukan?
Nah, hari ini saudara kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ya, bagaimana dapat mengelola kemarahan. Bapak Ibu Saudara, kemarahan itu sudah seusia kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Gara-gara kemarahan yang tidak dapat dikelola dan tidak diatasi, maka saudara, manusia pertama di atas muka bumi ini, anak manusia pertama yaitu Kain, membunuh adiknya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan Kain dan korban persembahannya ini tidak diindahkan oleh Tuhan, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Ya, hatinya panas nih, marah, lalu kemudian itu terpancar, kelihatan di mukanya dan dikatakan mukanya muram. Dan walaupun kemudian sudah diperingati oleh Tuhan bahwa dosa sudah mengintip, tetapi Kain tidak dapat lagi sudah untuk mengendalikan amarahnya sehingga diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan membunuh adiknya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ya betapa kemarahan itu benar-benar sungguh-sungguh dapat mendatangkan satu bahaya yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar Saudara bagaimana kita dapat mengelola kemarahan. Yang pertama, mari kita belajar untuk diam. Pada saat saudara pasti ya kepingin marah biasanya kan muncul Saudara dari hati ya. Kita mungkin tersinggung, kita mungkin merasa tidak senang. Coba saudara betul-betul belajar diam, menenangkan diri. Coba kita membaca di dalam Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 4, ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, ini nasihat dari pemazmur ya. Ketika saudara marah, jangan berbuat dosa. Artinya apa? Saudara, ketika kemarahan itu dilontarkan, diucapkan, maka itu menjadi dosa. Tapi dikatakan ketika saudara marah, belajar diam, belajar tenang, berkata-kata sudah di dalam hati, di tempat tidurmu katanya, berarti orang lain nggak tahu. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa meditate in your heart upon your bed. Ya, jadi saudara seperti dicurahkan, tetapi saudara berkata-kata sendiri, meditate. Ya, dicurahkan itu seperti orang merenungkan itu saudara ya, tetapi di dalam hati, jangan keluar. Be still, reflect on your sin. Wah ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, ketika kita tersinggung, ketika kita rasa diperlakukan tidak baik, nah dikatakan biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Dengan mengucapkannya, mengungkapkannya sampai meledak-ledak. Jadi saudara, inilah langkah pertama untuk mengelola kemarahan kita. Coba pencet saudara ya di dalam pikiran kita ini pause. Pause itu artinya diam, sela, be still, tenang. Jadi surah Alkitab sendiri mengajarkan kepada kita coba untuk kita berkata-kata di dalam hati dan menghindarkan kita dari berbuat dosa. Jadi saudara, ketika kemarahan itu mulai muncul dari dalam hati kita, coba ambil waktu sesaat saudara untuk kita mundur sebentar ke belakang dari segala situasi. Jangan turuti. Coba kita tenang, kita benar-benar saudara berdoa. Ketika kita tenang itu kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, ketika kita berdoa, maka kita ini sedang mengambil satu jarak ya, untuk tidak meledakkan kemarahan kita.
sehingga menolong kita untuk mencegah berkata-kata yang berisi kemarahan, kata-kata yang kasar, caci maki. Yang kemudian saudara ketika kita keluarkan rasanya memang enak ya, coba berkata, waduh Bu, kalau saya nggak ledakan kemarahan saya ini ngempet ini, nggak enak gitu ya, saudara sering ngomong seperti itu. Tetapi bukankah ketika saudara meledakkan amarah itu, kemudian saudara di kemudian hari atau beberapa saat kemudian saudara menyesalinya. Aduh, saya menyesal ya. Jangan ya. Nah, lalu kemudian saudara, orang tersebut apakah itu keluarga kita, apakah itu sahabat kita, ataukah itu rekan kerja kita, apakah itu rekan pelayanan kita, atau tetangga kita, atau siapa aja. Wah ya. Lalu kemudian saudara merasa tersinggung, marah lagi. Nah, disitulah terjadi pertengkaran. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola kemarahan ini, langkah pertama ini sangat penting sekali. Cobalah mundur selangkah. Tenang, diam dulu, minta hikmat berdoa kepada Tuhan. Minta anugerah bahkan kuasa Tuhan untuk dapat memimpin tindakan kita. Jadi saudara, itu langkah yang pertama ya, mengelola kemarahan. Coba belajar untuk tenang sesaat. Setiap kali saudara kepingin marah, ingat, oh ya, saya harus diam dulu. Ya. Benar-benar saudara dikatakan untuk engkau berkata-kata di dalam hati, jangan diledakkan. Setelah itu apa? Jangan ngempet saudara ya, saudara berdoa. Saudara minta kekuatan, minta hikmat, minta kuasa Roh Kudus. Jika saudara melakukan ini, maka saudara-saudara sekalian terhindar untuk kita tidak menjadi orang yang marah-marah. Nah, kalau saudara sudah bisa lebih tenang, maka saudara bisa mengungkapkan kemarahan itu dengan bahasa yang baik. Ya, misalnya saudara kepada anak, Mama tadi marah ini karena kamu begini-begini. Nah, kan udah berbeda saudara daripada udah keluar caci maki, bahkan kata-kata kutuk, kata-kata makian udah keluar semua. Wah, itu hasilnya hanya lebih banyak menyakitkan, memutuskan hubungan, sehingga nggak ada pembicaraan, nggak ada lagi hubungan. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah pertama ini penting sekali. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengelola kemarahan kita? Jangan tinggal diam dalam kemarahan. Ya. Jadi artinya apa? Kemarahan itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya harus benar-benar dapat mengelolanya sehingga tidak terus ada di dalam hati kita. Coba kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 26 sampai dengan ayat 27. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, jadi diulang lagi nih Saudara apa yang dikatakan tadi di Mazmur pasal 4 ayat yang keempat. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Kemungkinan besar ini Rasul Paulus menulis ayat di Efesus 4 ayat 26 dari Mazmur pasal 4 tadi ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, kalau tadi pemazmur berkata, saudara biarlah kamu berkata-kata di dalam hatimu, di tempat tidurmu, maka kita melihat di ayat yang ke-26, rupanya tujuan sudah kita berkata-kata di dalam hati kita di tempat tidur, supaya apa? Supaya kita tidak boleh menyimpan kemarahan itu sampai besok pagi. Sehingga dituliskan oleh Paulus, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara sudah berkata-kata dalam hati di tempat tidur saudara, artinya apa saudara? Jangan sampai kemudian terbenam, saudara masih simpan kemarahan sampai besok pagi, begitu bangun masih rasa panas lagi. Wah ya, bahaya itu. Jadi firman Tuhan berkata, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bu, kalau marahnya pagi bagaimana?
ini padam matahari terbenam itu berbicara saudara bukan soal waktunya ya, tetapi sudah ini berbicara soal bagaimana kita tidak boleh saudara memperpanjang kemarahan tersebut. Mengapa saudara? Coba di ayat 27 Efesus 4. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Rupanya kalau saudara terus menyimpan kemarahan ini sampai panjang, maka iblis yang adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa, betul-betul akan merusak semuanya itu. Karena dia diberi peluang. Kita tidak segera menyelesaikan kemarahan dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca benar-benar saudara menggambarkan bahwa kemarahan adalah emosi manusiawi yang siapa saja miliki. Saudara bisa marah. Ya, seorang pimpinan saudara melihat anak buahnya tidak bekerja dengan baik, wah, dia harus juga menyampaikan itu. Tetapi bukan dalam kemarahan yang meledak-ledak, itulah yang membuat kita akhirnya berbuat dosa. Tapi saudara boleh menyampaikannya, kemarahan. Ini ibu marah karena kamu begini. Bapak marah karena kamu seperti ini. Ya, sehingga betul-betul saudara kemarahan itu karena sudah dikelola, bisa disampaikan dengan baik, kita menutup pintu kepada iblis untuk tidak mengambil kesempatan. Jangan izinkan saudara ketika kemarahan itu diam, tinggal akhirnya bernanah, berdarah-darah, sehingga saudara-saudara sekalian, kalau saudara menerima tadi bagian yang pertama, kata Bu Agnes kalau kemarahan itu harus disimpan ini, lalu diempet, wah ini salah. Saudara, ketika kita tenang untuk sejenak, tidak meledakkan kemarahan, kita berkata-kata dalam hati, itulah saat kita benar-benar berdoa, meminta hikmat, meminta kuasa Roh Kudus, untuk boleh benar-benar menguasai hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbeda ya, bukan, ditimbun terus, bukan. Sebab kalau itu yang saudara lakukan, maka kemarahan itu akan, kalau seperti pohon, itu akan berakar semakin kuat, ya, semakin dalam, sehingga dikatakan saudara kemudian akan merusak. Itu akar kepahitan itu akan merusak hubungan kita, tetapi juga hati kita. Jika tidak diselesaikan, kemarahan dapat menjadi kepahitan, menjadi kebencian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan izinkan kemarahan itu tinggal mengendap terus, dan kalau saya hubungkan itu dengan luka, sampai lukanya infeksi, ya, sampai bernanah. Nah, kalau saudara udah infeksi, hasilnya apa? Saudara, kalau secara fisik, sampai demam, nggak enak, mengganggu. Soalnya kalau demam tinggi, soalnya nggak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, karena ada sesuatu yang infeksi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemarahan itu sampai sudah bernanah, ya, maka itu akan menyebar dan merusak seluruh kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita melihat di bagian yang kedua ini, tidak boleh tinggal diam dalam kemarahan, tidak boleh menyimpan kemarahan. Apa banyak saudara yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman ini, saudara masih sedang simpan nih kemarahan. Kemarahan kepada anak, kepada menantu, kepada orang tua, kepada mertua, kepada sahabat, kepada tetangga, kepada atasan saudara, atau siapapun. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Sebab kemarahan yang terpendam ini selalu mencari korban. Bapak Ibu, ketika kemudian saudara menceritakan kepada orang lain dan orang lain itu terhasut, terbawa, terpengaruh, wah, ya, memang nggak bisa terima dua-duanya. Sudah 2, 3, tambah banyak lagi, akhirnya Pak, saudara, cepat atau lambat, pasti akan menimbulkan satu masalah dan konflik yang besar.
Nah, yang ketiga, bagaimana kita mengelola kemarahan kita. Sebagai orang percaya, mari kita mempraktekkan kehidupan dipimpin Roh Kudus. Mempraktekkan kehidupan dipimpin Roh Kudus. Bagaimana saudara mempraktekkan diri kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Itu dengan kita ketika udah rasa nggak enak langsung dalam hati. Roh Kudus, tolong saya, pimpin saya. Disitulah saudara akan belajar mempraktekkan kesabaran, mempraktekkan pengendalian diri sebagai hasil dari buah roh. Coba kita membaca di dalam Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-29. Amsal pasal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertian, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Wah, saudara, kemarahan itu tidak bergantung karena saudara berpendidikan atau tidak. Orang yang berpendidikan, orang punya jabatan, wah ya, jika tidak benar-benar dirinya saudara dikuasai oleh Roh Allah, justru jauh lebih berbahaya ketika dia marah. Kemarahannya itu saudara bisa merugikan bukan hanya orang yang dia benci satu orang, tapi bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa merugikan satu bangsa. Kalau saudara lihat ya bagaimana Haman, ya, peristiwa di dalam kitab Ester, ketika dia marah, saudara tidak mendapatkan penyembahan dari Mordekai, orang Yahudi itu, dia marah, dia laporkan saudara kepada istrinya dan sahabat-sahabatnya. Bukannya saudara diredakan, aduh udahlah Haman, nggak usah dianggap, kamu itu loh, kan semua sudah menghormati, lagi pula dia orang Yahudi, udahlah. Orang Yahudi kan nggak bisa menyembah manusia, dia harus sujud menyembahnya kepada Tuhan. Udah, nggak usah direken, jangan tercuri sukacitamu. Coba saudara, kalau istri dan saudara teman-temannya memberi nasihat yang baik, nggak seperti itu. Tapi saudara, ketika kemudian Haman menceritakan, wah istrinya semakin ngompori, semakin memanasi, betul-betul saudara, akhirnya Haman masuk kepada satu siasat yang licik, yang jahat, yang sadis, sudah, yaitu untuk membunuh bukan hanya satu orang Mordekai, tetapi satu bangsa yang bangsanya sama dengan Mordekai. Ya, jadi saudara lihat, orang yang pandai, orang yang berpendidikan, orang yang memiliki jabatan, pada akhirnya Pak, ini firman Tuhan berkata, siapa yang cepat marah akhirnya jadi orang bodoh ini, membesarkan kebodohan. Bapak Ibu, peperangan seringkali terjadi di atas muka bumi ini karena hal ini. Karena orang tidak dapat saudara lagi mengelola kemarahan. So, ketika saudara kepingin marah, cobalah praktekkan. Dalam hati saudara berkata, Tuhan, kuasai saya. Saya memilih tenang. Saya memilih damai. Saya menolak untuk menyerah kepada kemarahan. Terus ucapkan itu, Tuhan kuasai saya. Saya memilih damai. Saya menolak untuk meledak dalam kemarahan. Dalam nama Yesus. Sudah ucapkan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita belajar benar-benar mempraktekkan kehidupan dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya dalam ibadah, kita menyembah Tuhan, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi saudara, kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi manusia yang menjengkelkan, ketika kita menghadapi saudara manusia yang mengganggu kehidupan kita. Disitulah saudara kita belajar mempraktekkan kebenaran firman, belajar mempraktekkan kesabaran, pengendalian diri. Hasil daripada buah roh adalah saudara-saudara sekalian kita mengendalikan diri. Ya, buah roh ada kasih, sukacita, damai, sejahtera.
ada kesabaran yang muncul, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Sementara jika saudara dikuasai oleh daging, maka dikatakan perbuatan daging, salah satunya adalah amarah, kepentingan diri sendiri, ada perselisihan, percideraan, roh pemecah belah. Waduh, mengerikan sekali, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita belajar mengelola kemarahan kita. Yang keempat, mari kita belajar Bapak Ibu saudara sekalian untuk lebih cepat mendengar dan lambat berbicara, yang kemudian akan menolong kita untuk lambat menjadi marah. Coba kita membaca di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu, ini adalah satu perintah kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara-saudara sekalian kita rasanya ingin terpancing amarah, cepatlah kita mendengar, lambat untuk berkata-kata. Coba, jangan langsung menjawab. Dia lagi marah, kita jangan. Dia marah, saudara, disitulah kita tenang. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita menghadapi orang yang sedang marah, kita tenang, kita diam. Disitulah sebetulnya kita memenangkan peperangan. Tetapi kalau dia marah, sudah marah, wah itu perang, pasti dua-duanya sudah babak belur. Coba dalam peperangan, saudara-saudara sekalian, siapa yang rugi? Dua-duanya. Dua pihak yang berperang rugi, nggak ada satupun saudara yang berkata, oh saya yang menang. Menang itu hanya soal emosi, tapi berapa banyak korban yang sudah bergelimpangan. Berapa banyak korban, Bapak Ibu saudara, ketika kita marah, kita kehilangan damai sejahtera, tekanan darah kita naik, kita jadi benci. Wah, nafas, orang lihat marah, nafasnya sampai tersengal-sengal ya, karena menahan amarah. Jadi ketika sudah menghadapi orang marah, saudara tenang, ya praktekkan mengelola kemarahan. Saudara tenang, saudara diam, saudara lebih banyak mendengar, lambat berkata-kata, lambat bicara. Biar aja, dia lagi kasih bomnya, kita diam aja. Bapak Ibu saudara, firman Tuhan berkata, cepat mendengar, lambat berkata-kata, maka kita juga menjadi seorang yang lambat untuk marah juga. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga bukan tipe orang sabar. Tapi saya belajar ketika firman Tuhan masuk di dalam kehidupan saya setiap hari. Setiap hari kita juga meminta untuk dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Ada saat bisa saja kita gagal, kita menyesali dan kita datang bertobat minta ampun. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu kita minta benar-benar Tuhan penuhi saya. Kita belajar dari kegagalan, dari kesalahan. Aduh, saya kok tadi nggak bisa mengendalikan amarah ya. Aduh, minta ampun. Kita juga menyelesaikan saudara dengan orang yang sudah mungkin sakit ya, karena kita ikut marah juga. Tapi bayangkan saudara jika ketika seseorang marah kepada saudara diam. Maka sudah nggak terjadi pertengkaran, dan saudara tidak bersalah apa-apa. Siapa pada waktu itu yang kalah? Yaitu yang marahnya, yang meledak-ledak itulah yang kalah. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekali, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka benar-benar ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ketika kita menjadi tenang, kita menjadi diam, dikuasai oleh Roh Kudus, disitulah saudara-saudara sekalian kita mengalami kemenangan, damai sejahtera, sehingga tidak ada sesuatu yang kita sesali. Sebaliknya, yang marah meledak-ledak, coba saudara, ya dia pada akhirnya, aduh menyesal apa? Bisa rasa malu. Dia menyesal apa? Aduh kenapa saya begitu? Sampai kemudian terganggu kepalanya, pusing, jantungnya berdebar-debar, dan
nggak enak semuanya kan? Siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang tidak dapat mengendalikan kemarahan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, kata firman Tuhan, itu seperti kota yang bentengnya roboh. Kalau bentengnya roboh, waduh gampang sekali musuh-musuh masuk dan menguasai kota itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita, pikiran kita digambarkan saudara, seperti benteng-benteng. Kalau kemudian saudara tidak dapat mengendalikannya, maka musuh dapat menghancurkan saudara benteng itu, yaitu dengan tidak bisa mengendalikan diri, dengan meluapkan kemarahan seperti orang bodoh, ya. Lalu kemudian apa? Ketika benteng itu hancur, segala macam saudara musuh-musuh akan menguasai. Itu sebabnya saya membahas saudara sekalian satu tema yang sangat penting untuk renew your mind. Untuk memperbarui betul-betul pikiran kita. Pikiran kita jangan dikuasai, saudara, oleh kemarahan yang kemudian akan membawa kepada kita untuk melakukan strategi-strategi yang bukan dari Tuhan, tapi strategi-strategi yang dari iblis. Yaitu apa, saudara? Pembalasan. Nah, itu sebabnya di bagian yang terakhir, mengelola kemarahan. Pada akhirnya saudara, kita harus melepaskan pengampunan dan tidak dendam. Melepaskan pengampunan dan tidak membalas dendam. Mari kita membaca ayat terakhir di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Kolose pasal 3, ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menulis surat Kolose ini ada Rasul Paulus, seorang yang keras, seorang yang juga gampang marah, ya. Tetapi bagaimana Tuhan membentuk hidup dengan penuh kasih. Tuhan juga membentuk hidup Rasul Paulus dengan hajaran, dengan penderitaan, ya, dengan duri dalam daging, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga betul-betul dia dapat menjadi seorang yang karakternya betul-betul lebih dewasa, sehingga dia bisa berkata, sabarlah seorang terhadap yang lain. Jika ada orang yang kemudian menyakiti, ampunilah. Bapak Ibu, kekristenan itu indah sekali ketika dipraktek. Tapi seringkali kita melihat bahwa kekristenan itu hanya tidak lepas, saudara, hanya dari tata krama aja, agamawi aja. Oh nyanyi, oh berdoa, oh ibadah, oh melayani. Tapi begitu kita harus mempraktekkan. Di tengah-tengah keluarga kita yang tidak selalu bisa baik-baik saja, dengan orang-orang di sekeliling kita, di tempat pekerjaan saudara, di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, seharusnya orang Kristen itu seperti kota yang di atas gunung, di atas bukit, berbeda dengan yang lain. Seorang yang percaya kepada Kristus, betul-betul saudara, tampilnya berbeda. Orang lain marah, ikut marah. Dia tenang, dia diam. Bayangkan saudara, ketika saudara di sekeliling saudara marah-marah, saudara tenang, saudara diam. Sangat kentara sekali siapa yang betul-betul sedang saudara memegang dan melindungi benteng yang kuat di dalam kehidupan. Tidak roboh benteng. Dan orang yang tenang dapat berdoa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dengan tenang aku bisa berdoa. Hanya dengan berdoa, saudara tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sehingga ketika orang itu sedang marah, saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ampuni dia. Ampuni. Kalau memang saudara orang itu marah karena ada kesalahan dari saudara,
Ambillah waktu untuk saudara minta maaf. Sorry ya, kamu marah, saya melakukan ini, saya minta maaf. Oh, dia masih marah, ya udah, saudara udah minta maaf, dia tetap marah, yaitu itu bagiannya ya. Saudara jangan terpancing. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Ampuni, dan jangan, dikatakan firman Tuhan, jangan menaruh dendam, jangan membalas. Bukankah itu saudara yang sudah diteladani oleh Kristus? Pengampunan adalah bagian yang sangat amat penting sebagai penutup saudara untuk bisa mengelola kemarahan kita. Ketika saudara betul-betul menyimpan kemarahan, memendam amarah, lalu menolak untuk mengampuni, itu sebetulnya hanya memperpanjang penderitaan saudara dan akhirnya masuk ke dalam jebakan untuk saudara mengalami kepahitan yang pada akhirnya akan menyebar kemana-mana, mengambil damai sejahtera kita, nggak bisa makan dengan baik, nggak bisa tidur, ya pinginnya balas. Nah itu. Tapi kalau kita benar-benar melakukan step-step, langkah-langkah untuk mengelola kemarahan, belajarlah untuk tenang, belajar untuk diam. Jangan menyimpan kemarahan. Jangan tinggal dalam kemarahan. Praktekkan, saudara. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk saudara menerima kesabaran dan dapat mengendalikan diri. Biarlah kita belajar cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat marah. Dan akhirnya kita akan dimampukan untuk mengampuni dan tidak membalas dendam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa saat ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang alami hati yang nggak enak. Ya, saudara mungkin sedang marah ya pada situasi, marah bisa kepada Tuhan juga ya. Kain marah lu sama Tuhan, juga kemudian marah kepada adik. Mari saudara kita datang kepada Tuhan, serahkan semua itu kepada Tuhan. Jangan simpan kemarahan saudara. Ambil satu tindakan yang benar, yang dewasa di dalam Kristus. Mari saudara yang ingin didoakan, angkat tangan saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan anak-anakmu yang diangkat. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami tidak dapat menguasai diri, kami lebih mengikuti perasaan diri kami, sehingga dengan meledak-ledak kami ingin melimpahkan semua kemarahan tersebut kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, kuasai anak-anak-Mu saat ini dengan Roh Kudus. Biarlah saat ini aku berdoa melepaskan pengampunan. Doa melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah mencuri damai sejahtera, mengambil sukacita. Aku mengampuni. Aku tidak membalas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ada damai sejahtera, sukacita yang baru turun dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mohon penyertaan Tuhan. Ada yang sekolah, kuliah, ke kantor, berdagang, melakukan aktivitas di rumah atau keluar kota. Tuhan sertai dan buat berhasil. Terima kasih juga kami diberkati melalui doa pagi, kami juga mau menabur benih, kami juga mau memberkati pekerjaan Tuhan di gereja HFC ini. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan yang baru boleh turun dari Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata, amin.